lagi skillnya. Oke, langsung saja. Yang kedua ada, tadi kan suara. Yang kedua ada namanya narasi. Apa? Narasi. Narasi itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Contohnya, di pagi hari yang cerah ada seorang anak yang bangun dari tidurnya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Di pagi hari yang cerah ada seorang anak yang bangun dari tidurnya. Itu namanya narasi, dibacakan, disampaikan pakai suara asli, jangan pakai suara penokohan ya. Kemudian bisa yang lain, misalnya di tengah hutan yang lebat hiduplah seekor harimau. Bisa. Pada zaman dahulu ada seorang nabi. Nah, itu di awal. Bisa di tengah. Akhirnya pasukan bergajah pun menghancurkan Ka'bah. Akhirnya pasukan bergajah pun menghancurkan Ka'bah. Oke, bisa? Gampang? Itu narasi. Bisa di akhir. Ka'bah pun tidak jadi hancur. Apa? Kayak tadi di akhir. Akhirnya, ikuti. Akhirnya anaknya Nabi Nuh meninggal dunia. Itu namanya disampaikan pakai suara asli. Bisa dipahami? Selamat pagi. Tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Oke, kita nyanyi dulu, tangannya diangkat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berdiri sejajar lalu berhadapan, maju ke depan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi pakai bahasa Sunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi pakai bahasa Jawa. 1, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ulangi pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi pakai bahasa Arab. Salas, arba, khamsah, sitah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Kita ulangi pakai bahasa Jepang. Saya juga nggak hafal ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, siap. Tadi kita sampai narasi. Kita percepat aja ya karena waktu ya. Yang ketiga ada namanya dialog. Apa? Dialog. Nah, dalam cerita itu harus ada dialog. Kalau hanya narasi terus, cerita tidak akan menarik. Kalau misalnya pada suatu hari ada seorang anak bernama Zahra. Zahra bangun tidur, setelah tidur kemudian tidur lagi. Setelah bangun kemudian tidur lagi, setelah tidur kemudian bangun lagi. Setelah bangun kemudian ke kamar mandi, kemudian sholat, setelah sholat kemudian tidur lagi. Itu kan nggak menarik ya, narasi terus ya. Maka harus ada dialog. Kita praktek. Hitungan ketiga berdiri. Belum dihitung. 1, 2, 3. Oke, berdiri. Iya, siap. Oke, caranya begini Bapak Ibu semuanya. Kalau dialog, kita kan satu orang membawakan banyak tokoh, betul? Maka caranya supaya imajinasi anak itu bisa dimudahkan. Misalnya kita suara ibu dan anaknya. Contoh ikuti saya ya. Anakku. Kita pandangan kepalanya agak ke bawah seakan-akan ada anak di samping kiri kita ya. Anakku. Iya ibu. Kamu mau kemana nak? Aku mau ke sana. Hati-hati ya. Iya ibu. Jadi posisi kepala kita seakan-akan berdialog. Nah,
Bisa ke kanan dan ke kiri atau ke depan atau ke atas atau ke bawah. Contoh, wahai anakku. Iya, Bu. Sini, Nak. Ada apa? Sini. Apa? Ke atas sama ke bawah. Tergantung tokohnya siapa, betul? Nah, misalnya lagi suara besar. Siapa namamu, Nak? Aku. Iya. Aku. Iya. Aku. Bisa? Gampang? Bisa. Gampang? Jadi kepalanya aja yang nengok, betul? Jangan sampai begini. Siapa namamu, Nak? Aku. Iya. Aku. Iya. Capek, betul? Jadi posisi kepalanya saja yang seakan-akan kita membawakan dialog itu. Sepakat? Oke, kita nyanyi lagi. Teman-teman semuanya pernah dengar lagu Lingkaran Sholat? Yuk bareng-bareng sambil tepuk. Mari kawan kita mengaji Al-Quran untuk hidup bekal di hari mendatang. Sholat itu harus selalu ditegakkan. Sholat maghrib dikerjakan 3 rakaatnya. Kalau saya bilang sholat maghrib 3 rakaatnya berarti cari teman 3. Kalau sholat subuh berarti cari teman 2. Konsentrasi sambil tepuk nyanyi sama-sama biar apa? Mari kawan kita mengaji Al-Quran untuk hidup bekal di hari mendatang. Sholat itu harus selalu ditegakkan. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaatnya. Cari teman 2, awas yang gak dapat nanti maju ke depan. Ya, siap. Lagi kita nyanyi 1, 2, 3. Mari kawan kita mengaji Al-Quran untuk hidup bekal di hari mendatang. Sholat itu harus selalu ditegakkan. Sholat maghrib dikerjakan 3 rakaatnya. Awas yang gak dapat siapa? Ayo yang gak dapat maju, yang gak dapat maju, yang gak dapat, yang gak dapat, yang gak dapat. Nah sini ibu maju, ya ibu maju lagi ya. Oke kita cari lagi. Konsentrasi. Sholat isya dikerjakan 4 rakaatnya. 4 cari teman. 4. Yang nggak dapat maju, yang nggak dapat, yang nggak dapat maju, yang nggak dapat 4 loh ya. 4. Oke, yang nggak dapat maju, yang nggak dapat maju, sini maju, maju sebelah sini. Oke, siap. Sholat subuh, rakaat sholat subuh ditambah sholat isya berapa jumlahnya? 6 berarti ya. 6 yang nggak dapat maju, yang nggak dapat maju, yang nggak dapat. Oke, 6 boleh bikin lingkaran, cari tempat yang agak luas, boleh geser, bikin lingkaran masing-masing. Nah, bikin kelompok lingkaran masing-masing, kemudian duduk ya. Duduk dulu, duduk. Nah, bikin lingkaran dulu. Ini agak geser ke sini, Bu, biar cukup, Bu. Geser ke sini, geser. Nah, 6, bikin 6. Untuk teman-teman mahasiswa juga boleh ikut 6. Nah, sebelah sini. Nah, boleh. Itu sebelah belakang juga sama 6. Nah, sebelah sini. Bikin lingkaran, 6. Nah, sebelah sini. Boleh bikin lingkaran. Oke. 6 sudah. Kalau sudah, sekarang kita cek dulu yang tidak dapat tadi. Oh, ibu lagi ya? Luar biasa, tepuk tangan. Calon mau bisa mendongeng besok ya. Oke, sekarang tadi
sudah praktek suara penokohan, betul? Sekarang coba praktek bukan naskah ini, narasi ya. Narasinya bebas, mau di pagi hari yang cerah atau di tengah hutan yang lebat atau apa, ngarang bebas ya. Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Atau apa bebas. Bebas. Narasi aja. Untuk narasi 2 kalian boleh ya. Di tengah hutan ada yang namanya binatang yang sangat ramah dan Binatang sangat ramah dan sangat bijak. Oke, tepuk tangan. Ya, tinggal nanti dikuatkan lagi intonasinya. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor hewan yang ramah dan bijak. Adik-adik tahu nggak kira-kira hewan apa? Hewannya kakinya 4. Kira-kira apa ya? Anak-anak kan pasti akan sapi, gajah, kan kakinya 4 semua kan. Bikin anak penasaran dulu. Kakinya 4, matanya 2. Anak kan penasaran. Nah, di sebuah hutan yang lebat ada seekor binatang yang kakinya 2, tangannya 2, punya ekor, bisa loncat-loncat. Ada yang tahu? Namanya apa? Kok ngomong monyetnya, lihat sini lagi. Nah, itu misalnya ya, jadi narasi. Ya, Ibu sekarang. Ya, bebas ya. Anak-anak, di bawah pohon pinus itu ada banyak sekali ulat. Karena apa? Banyak sekali ulat sekarang sudah mulai musim hujan. Jadi si pohon pinusnya itu sudah berdaun. Oke, boleh kembali, boleh gabung ke kelompok manapun ya. Oke, kalau sudah telunjuknya diangkat ke atas boleh? Oke, kalau sudah, Ibu boleh gabung ke sini. Semuanya telunjuknya diangkat ke atas. Kemudian tunjuk satu orang. 1, 2, 3. Yang paling banyak ditunjuk boleh berdiri. Oke, yang paling banyak ditunjuk boleh berdiri. Iya, siap, boleh berdiri. Boleh berdiri. Yang paling banyak ditunjuk boleh berdiri. Hitungan ketiga berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Oke, Ibu silakan boleh berdiri. Oke, Ibu boleh berdiri. Yang paling banyak ditunjuk boleh berdiri. Kelompok sini sudah, kelompok sini siapa? Kelompok sini. Nah, Ibu boleh sebelah sini. Ya, ulangi lagi kalau misalnya nih. Ada yang paling banyak siapa? Sebelah sini siapa? Nah, siap. Oke, silakan boleh salah satu berdiri yang paling. Nah, ini udah. Itu sebelah sana. Oke, berdiri Bu, boleh. Sebelah sini. Oke, yuk silakan Ibu, boleh berdiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Enggak usah ke sini, di situ aja. Di kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sebelah mana ini? Siapa tadi? Yuk silakan Ibu boleh berdiri. Ya, siap. Oke, kalau sudah boleh berdiri dulu. Ikuti suara saya. Kita ucap salam sama-sama. Di sana aja Bu. Nah, seakan-akan ini anaknya, ini ibu gurunya ya. Kita micro teaching bahasanya ya. Sekarang ucap salam 1, 2, 3. Lihatnya ke situ. Assalamualaikum. Ini yang mana yang berdiri? Nah, Ibu boleh berdiri. Berdiri dulu. Ulangi sekali lagi pakai ekspresi dan gerakan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum bercerita jangan langsung cerita ya, kondisikan dulu supaya anak-anak siap, bisa dengan tepuk lagu dan sebagainya. Atau misalnya gini, tepuk jari 1 bareng-bareng, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, tangannya dilipat, siap dengar cerita. Tangannya dilipat, siap dengar cerita. Hafal? Siap, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua,
tangannya dilipat, siap dengar cerita. Siap dengar cerita. Sekali lagi, siap, konsentrasi. Mana suaramu? Ini suara. Siap, lihatnya ke peserta didiknya masing-masing. 1, 2, 3, praktek membuka cerita. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Tangannya dilipat, siap dengar cerita. Tangannya dilipat, siap dengar cerita. Tangannya dilipat, siap dengar cerita. Sekarang ibu spontan bercerita apapun itu, ngarang bebas yang udah pernah kita selama hidup kita pasti pernah mendengarkan sebuah cerita. Ceritakan semampunya dan sebisanya. Ya, kita kasih waktu 1, 2, 3, mulai. Ya, teman-teman. Ibu suka berangkat ke sekolah sendirian. Bersama dengan teman-teman. Karena ibu itu adalah anak seorang yang miskin sekali. Tidak ingin bersama dengan ibu. Kalian jangan jadi kalian tidak boleh membedakan teman yang kaya atau yang miskin. Sudah cukup mengerti? Paham? Terima kasih. Teman anak soleh. Anak soleh. Selain sholat, baru ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Tepuk tangan. Boleh duduk lagi.